Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali pembahasan mulia dengan manhaj salaf. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan yang sudah dibahas tengah 2 minggu yang lalu, yaitu tasfiyah dan tarbiyah. Di buku cetakan lama halaman 328, buku cetakan baru halaman 335. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, saya pada 2 pertemuan yang lalu atau 2 minggu yang lalu maksudnya memberikan analogi, kalau guru mau memberikan pelajaran, maka jangan langsung memberi pelajaran di papan tulis sebelum papan tulis itu dibersihkan terlebih dahulu, supaya lebih jelas, supaya pelajaran lebih masuk. Kalau seorang tukang cat pagar mau memperbaharui cat pagar, maka jangan langsung dicat. Yang lama itu diamplas dulu, karat-karatnya dibuang dulu, supaya cat yang baru lebih melekat. Maka kita dalam dakwah, khususnya dakwah salafiyah, ada yang namanya tasfiyah dan tarbiyah, yaitu dibersihkan dulu baru kemudian diajari. Sulit untuk kaum muslimin diajari tapi tidak dibersihkan dari kotoran. Membersihkan kotoran namanya tasfiyah, dan memberikan pelajaran itu namanya tarbiyah. Jamaah yang dirahmati Allah, kita sekarang masuk dalam poin B. Kata penulis, tasfiyah dan tarbiyah itu ada kata kunci bagi kembalinya kemuliaan Islam dengan cara penerapan ilmu yang bermanfaat dan pengamalannya. Tasfiyah dan tarbiyah adalah perkara yang mulia. Tidak mungkin kaum muslimin mencapai kejayaan dan kemuliaan kecuali dengan menerapkannya. Pertama, tentang tasfiyah atau pemurnian. Yang dilakukan dalam tasfiyah saat berdakwah, di antaranya yang pertama, pemurnian atau tasfiyah akidah Islam. Jadi kaum muslimin akidahnya dibersihkan terlebih dahulu. Dari apa? Dari sesuatu yang tidak dikenal dan telah menyusup masuk ke dalam akidah Islam itu sendiri. Yang kaum muslimin, mereka mungkin sebagiannya berkeyakinan benar, tapi ada kotoran di dalamnya. Contoh, kaum muslimin kalau ditanya siapa Tuhannya, mereka jawab Allah. Tapi ada sebagian adat istiadat yang membawa mereka menyembah bukan kepada Allah. Ini kita sekarang lagi masa-masa pilkada. Orang lagi berlomba-lomba untuk memenangkan pemilu di 2024 nanti. Ketika sebagian dari mereka ditanya, Bapak Tuhannya siapa? Mereka jawab Allah. Tapi nanti kalau sudah jelang hari H, mereka sibuk cari dukun. Mereka sibuk cari ayam hitam legam. Ada yang sibuk cari gua, di situ minta kepada jin yang mereka anggap bisa membantu. Jadi akidah mereka ada satu sisi yang benar, tetapi di sisi yang lain tercampur dengan kemusyrikan. Contoh yang lain adalah pengingkaran terhadap sifat Allah Ta'ala. Begitu juga penolakan terhadap hadis-hadis yang sahih yang berkaitan dengan akidah dan lain sebagainya. Jadi teman-teman bisa catat di situ. Di antara cara dakwah yang salah tentang tasfiyah akidah. 1, dakwah hanya berpusat pada masalah-masalah misalnya politik. Apalagi ini masa-masa pemilu, banyak dai yang kesana kemarinya nanti bicaranya sudah bukan akidah lagi. Bicaranya tentang apa? Pemenangan. Ada sebagian dai yang
mereka tidak bicara tentang pemurnian akidah, tapi mereka bicara tentang yang ada di bawahnya, yang tidak lebih penting. Ya, seperti tentang sedekah. Tentang sedekah. Bukan berarti sedekah itu tidak penting, tapi kalau kemudian kemana-mana seorang dai, jargon dan dakwah yang melekat padanya adalah tentang sedekah, lalu kemudian melalaikan tentang tasfiyah akidah, maka ini dakwah yang keliru. Contoh yang kedua, dakwah yang juga salah berkaitan dengan tasfiyah akidah ini adalah dakwah yang fokus pada hal yang tidak lebih penting daripada akidah. Meskipun semuanya penting. Contoh, sebagian teman-teman yang sekarang ini sudah ikut kajian-kajian sunnah, banyak di antara mereka yang saya katakan sekali lagi, bukan tidak penting, tapi itu bukan yang paling penting. Hanya saja karena itulah ciri-cirinya dakwah sunnah, lalu kemudian mereka ingin segera menerapkannya. Apa itu? Cadar. Sekali lagi saya tegaskan, bukan cadar tidak penting. Tapi misalnya kalau teman-teman pulang dari kajian, kemudian yang didakwahkan ke mamanya adalah cadar, sementara mamanya adat-adat istiadat yang syirik saja masih dilakukan, maka kita katakan jangan dulu dakwah tentang cadar. Cadar itu di bawah tentang akidah. Sebaiknya antum fokus bagaimana caranya ibu antum meninggalkan adat istiadat syirik dulu. Itu dulu. Yang penting alhamdulillah kalau dia sudah berjilbab. Ya. Contoh yang lain, bapaknya masih punya khurafat-khurafat keyakinan. Kemudian karena dilihat teman-teman kajiannya semua celananya di atas mata kaki, tidak isbal. Kemudian ketika dakwah pulang ke rumah, yang difokuskan ke bapaknya agar bapaknya apa? Tidak isbal. Saya katakan tidak isbal itu penting. Tapi kalau kemudian bapak antum tetap melakukan syirik gara-gara menolak dakwah antum tentang isbal, maka antum meninggalkan yang lebih penting gara-gara urusan yang tidak lebih penting. Bisa contoh berarti ya tentang isbal, cadar, terus tentang rokok. Kita kritik bapak kita hari-hari rokok. Lama-lama dia jengkel sama kita. Begitu kita ngomong syirik, dia sudah tidak bisa terima lagi. Karena sudah terlanjur jengkel dengan dakwah kita. Ya, akhirnya yang lebih penting yaitu pemurnian orang tua dari kemusyrikan buyar. Bapak kita sudah tidak bisa lagi terima dakwah kita tentang akidah, tentang syirik, tentang khurafat adat istiadat kampungnya yang sering dia ikuti gara-gara dia sudah jengkel karena kita hari-hari ngomongnya rokok. Tentang musik. Meninggalkan musik itu penting. Tapi seandainya kita ngomong sama kakek, nenek, sama paman, tante, baru pertama ketemu dakwah langsung ngomongnya tentang musik, untuk membersihkan mereka dari akidah yang syirik menjadi susah kemudian. Jadi bagaimana Ustadz? Yang benar itu kalau ada waktunya saja. Sebaiknya kalau antum baru belajar dan baru ingin berdakwah kepada keluarga di rumah, sebaiknya bicara tentang hal-hal yang mungkin membuat mereka semakin senang untuk bertanya kepada antum dulu. Saya dulu, saya sejak awal-awal dakwah, saya perhatikan bicara kepada kaum muslimin tentang jamak, qasar, tentang sholat di kendaraan yang hari-hari dilakukan dan banyak ininya, serba-serbinya, ternyata membuat sebagian kaum muslimin tertarik dengan dakwah ini. Ketimbang saya bicara tentang isbal, cadar dan lain-lain itu tadi. Lalu kemudian bergeser ke hal yang lebih penting, yaitu tentang kemusyrikan, tentang khurafat, tentang tahayyul, tentang bid'ah. Itu ternyata lebih mudah diterima ketimbang langsung menyinggung hal-hal yang mungkin mereka ya kurang bisa terima di awalnya. Baik. Berikutnya, tasfiyah yang kedua adalah pemurnian
kaum muslimin dari ibadah yang tercampur dengan bid'ah. Di antaranya adalah bagaimana caranya mengajarkan kaum muslimin sholat yang sesuai dengan sunnah. Teman-teman bisa mulai dengan buku-buku yang mudah, sifat sholat Nabi, buku saku, yaitu karya Syekh Abdullah Jibril. Ya. Kemudian yang agak besar sedikit meskipun tidak terlalu tebal punya Syekh Al-Albani. Diajarkan kepada kaum muslimin ibadah bagaimana yang sesuai dengan sunnah, lalu kemudian sedikit demi sedikit dimurnikan ibadah yang kaum muslimin kerjakan dari bid'ah. Nah, di antara yang salah adalah langsung bid'ahnya. Yang dibahas, buka kajian pertama bid'ah dalam sholat. Alih-alih kita bicara bid'ah tentang sholat, mendingan diajarkan tata cara sholat yang sesuai sunnah. Jangan fokus langsung ke bid'ahnya. Teman-teman pasti tahu buku-buku tebal seperti ensiklopedia sholat yang sedang saya ajarkan, ensiklopedia sholat jilid 1, 2, 3. Ada lagi yang juga tebal, judulnya ensiklopedia kesalahan sholat, karya Syekh Masyhur Hasan Salman. Ini juga pernah saya tamatkan dulu di Nasai hari Ahad subuh. Nah, kalau kita buka kajian di masyarakat yang pada dasarnya awam, jangan yang dibuka ensiklopedia kesalahan sholat. Karena mau tidak mau nanti bicara langsung menyalahkan segala sesuatu yang mungkin kadang-kadang itu dilakukan oleh masyarakat. Jadi alih-alih bicara tentang ensiklopedia kesalahan, mendingan diajarkan ensiklopedia sholat itu sendiri. Nanti dari situ mereka akan tahu salahnya. Analogi mudah. Kalau teman-teman bicara tentang matematika, teman-teman langsung bilang begini, jadi 2 kurang 1 kalau 0 itu salah. Pasti orang akan bingung duluan. Kenapa? Karena langsung yang dibicarakan salahnya, sementara dasarnya kurang. Harusnya kan 1 tambah 1, 2 dari tambahan. Lalu kemudian nanti dibalik pengurangan. 2 kurang 1, 1. Iya kan? Tidak langsung. Jadi teman-teman 1 tambah 1, kalau 3 itu salah. Ya langsung salah. Jadi daripada bicara yang salah-salah apalagi di masyarakat awam, mendingan letakkan dasar-dasarnya. Kesalahan nomor 2 ini adalah fokus langsung ke bid'ahnya. Atau salahnya. Apalagi bicara langsung hal-hal yang mungkin di masyarakat sensitif. Diundang ngisi pengajian, baru pertemuan perdana langsung bicara kunut subuh. Hukum kunut subuh. Insya Allah tidak akan diterima dakwah kita. Mendingan misalnya, Mas ini ada kesempatan mengajar tematik tentang sholat. Bisa nggak ya diisi ya? Soalnya ustadz yang rutin itu dia lagi berhalangan. Bisakah masnya ngisi? Oh, kita juga ngisinya cuman sekedar pengganti. Manfaatkan waktu sebaik-baiknya, kesempatan yang ada ini untuk bisa memberikan kepada kaum muslimin kecintaan kepada ilmu. Misalnya teman-teman bicaranya tentang serba-serbi sholat di kendaraan. Kalau tidak tahu materinya, teman-teman buka di ensiklopedia sholat jilid 2. Kalau kurang bahan atau takut salah, teman-teman bisa nonton video kami. Video saya tentang sholat di kendaraan. Ada di YouTube Muflisa Fitra atau di Facebook muflisafitra.com. Jangan lupa kalau nonton like, comment, share, and subscribe. Gitu. Yang ketiga, tasfiyah di dalam dakwah ini dilakukan dengan cara pemurnian fikih Islam dari segala bentuk ijtihad yang keliru dan menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, serta membebaskan akal dari pengaruh-pengaruh taklid dan kegelapan sikap fanatisme yang jumud. Berarti di sini ada 2 hal yang keliru di dalam pengamalan kaum muslimin, yaitu pertama ijtihad tapi salah, yang kedua taklid buta. Yang mau dimurnikan dari kaum muslimin adalah ijtihad tapi salah,
jelas bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, tapi lebih pilih ijtihad, atau kalau di zaman sekarang lebih pilih perkataan guru atau perkataan kiai ketimbang dalil Al-Quran dan Sunnah. Yang juga harus dimurnikan dari kaum muslimin adalah taklid buta, cuma ikut-ikutan saja. Bagaimana contoh ijtihad tapi keliru? Boleh dicatat dekat situ. Ijtihad yang keliru seperti ijtihad padahal bukan ahli ilmu. Berijtihad padahal bukan ahli ilmu. Teman-teman mungkin sudah sering mendengar penjelasan saya tentang hal ini. Saya katakan kita dilarang untuk berijtihad tentang masalah agama kalau kita bukan ahlinya. Kalau kita berani berijtihad pada kita bukan ahlinya, kita justru dapat dosa. Meskipun benar. Meskipun hasil ijtihadnya benar, tetap berdosa. Kalau bukan ahli ilmu. Nabi SAW mengatakan, "Idza jatahadal hakimu fa asaba falahu ajran wa in akhta'a falahu ajr." Apabila seorang ahli ilmu, seorang hakim atau seorang ulama dia berijtihad dan ijtihadnya benar, maka dia dapat 2 pahala. Yaitu pahala berilmu dan yang kedua berijtihad dengan benar. Bila seorang hakim atau ulama, seorang ahli ilmu berijtihad dan ternyata ijtihadnya salah, dia tetap dapat 1 pahala, yaitu pahala menjadi orang berilmu. Tapi dia tidak dapat pahala karena ijtihadnya salah. Sebagian ulama yang mengatakan mafhum mukhalafahnya, pemahaman sebaliknya, apabila ada orang jahil berijtihad dan ijtihadnya salah, dapat 2 dosa. Yaitu dosa jahil tapi berijtihad, yang kedua ijtihadnya salah lagi. Bila ternyata dia jahil dan berijtihad, ternyata ijtihadnya benar, maka dia dapat 1 dosa, yaitu berijtihad padahal jahil. Nah, misal teman-teman yang dirahmati Allah belum pernah belajar usul fikih, maka teman-teman selamanya akan dikatakan seorang awam. Karena untuk mengambil suatu hukum atau istinbat hukum dibutuhkan kemampuan pemahaman usul fikih. Atau pada sebagian hal teman-teman belum belajar materi dasarnya seperti muamalah. Terus teman-teman dia tanya misalnya, tadi aku buka tabungan di bank Mandiri kah, BNI kah, bla bla bla. Terus tadi waktu mau pulang itu dikasih payung, dikasih gelas. Bahkan waktu sambil bikin administrasi dia bilang, silakan Pak permennya. Itu kumakan itu 2 tadi itu. Apa hukumnya ya? Kalau teman-teman bukan ahli ilmu kemudian berkata, menurutku itu permen itu haram karena itu riba, maka teman-teman dapat 1 dosa. Apa itu? Dosa bukan ahli ijtihad tapi berijtihad. Karena ngomong apa? Menurutku. Begitu. Meskipun benar bahwa itu permen riba. Dari mana permen ribanya? Nah, ini babnya di kajian akidah. Saya tidak usah jelaskan di sini. Tapi kalau teman-teman berkata, saya pernah dengar katanya sih, kata Ustadz Erwandi kah, Ustadz Mufli kah, lupa. Tapi kalau tidak salah itu adalah permen riba, statusnya riba. Maka teman-teman dapat pahala, yaitu pahala menyampaikan ilmu, bukan pahala ijtihad ya, karena sekedar menukil ilmu dari orang yang dianggap lebih berilmu. Yang dianggap, saya bilang yang dianggap lebih berilmu. Saya tidak bilang yang berilmu, karena tadi saya sebut nama saya lagi. Ya. Yang kedua yang harus diperangi tadi adalah taklid buta. Seperti memerangi kaum muslimin dari segala sesuatu mesti apa kata gurunya. Sampai-sampai berdalil, dalilnya pun tidak ada kecuali sekedar kata gurunya. Mau yang kajiannya bukan sunnah maupun yang sunnah. Bahkan yang kajiannya sunnah ini lebih diperangi lagi.
Karena teman-teman yang dirahmati Allah, di dalam kajian-kajian sunnah, kajian bermanhaj salaf, teman-teman diajari dalil, dimotivasi untuk belajar bahasa Arab, dimotivasi untuk belajar ilmu usul fikih misalnya. Supaya teman-teman tidak selamanya sampai ngaji bertahun-tahun segala sesuatu yang dikatakan, oh itu katanya Ustadz Anu boleh, katanya Ustadz ini boleh, kata Ustadz ini tidak boleh. Karena sekedar menukil itu belum pada kapasitas mengeluarkan ilmu, melainkan sekedar taklid saja. Adapun di kajian yang di luar kajian sunnah, mungkin memang mereka diajarkan untuk apa-apa kata gurunya. Ya, yang jelas teman-teman yang dirahmati Allah, termasuk kesalahan kaum muslimin adalah berdalil hanya dengan kata guru. Harusnya berdalil dengan dalil di balik kata guru. Seperti misalnya teman-teman kalau cuma sekadar begini, oh, setauku aku pernah dengar katanya Ustadz Mufli pas kajian dulu di Nasai tahun berapa tuh ya? 2015 kah? Ahad subuh kajian muamalah. Katanya payung hadiah bank itu haram. Artinya nggak boleh kita ambil karena itu ribanya. Kalau hanya sampai situ berarti teman-teman baru pada level menukil kata guru dan itu taklid. Tapi kalau teman-teman sudah pada sampai pada penjelasan gini, itu setauku adalah riba dalam bentuk payung. Kenapa? Nah gini, teman-teman jelaskan tentang hukum qard. Qard itu gini, kemudian Nabi melarang nafa' dalam qard yang diambil oleh si pemberi utangan. Kemudian gini, teman-teman jelaskan urutan-urutannya. Nah ini baru penuntut ilmu sejati, bukan cuma sekedar taklid kepada guru. Kemudian yang keempat, yang dilakukan dalam tasfiyah adalah pemurnian kitab-kitab tafsir, fikih, kitab-kitab yang berhubungan dengan raqaiq atau kitab-kitab yang lain, dimurnikan dari hadis-hadis yang lemah atau palsu dan dimurnikan dari dongeng Israiliyat dan kemungkaran lainnya. Ya, yang dilakukan adalah memurnikan kitab-kitab dari hadis-hadis yang tidak sahih. Boleh teman-teman catat? Sebagaimana yang dilakukan para ulama hadis. Para ulama hadis mengerahkan segala kemampuan yang mereka bisa, ya, dengan ilmu yang mereka punya untuk menyaring kitab-kitab dari hadis-hadis yang tidak sahih atau tidak hasan, supaya kaum muslimin berdalil dengan hadis-hadis yang bisa dijadikan hujjah. Contoh yang salah, satu, dai suka berdalil dengan yang tidak sahih. Sebagian dai mereka justru lebih suka berdalil dengan dalil yang tidak sahih, yang tidak diteliti terlebih dahulu, bahkan tidak ada keinginan untuk meneliti, sehingga dalam ceramah-ceramah mereka sering dinukilkan hadis-hadis yang tidak sahih tanpa menjelaskan tentang derajat hadisnya. Saya pernah dengar ada seorang dai saya buka-bukaan aja meskipun di kamera. Dulu waktu saya masih PNS, itu kalau mau sholat zuhur di belakang kantor Disperindakop dan Dinas Pendidikan, ya, di situ kalau sholat zuhur banyak PNS, karena disitulah masjid yang paling dekat dengan kantor dinas. Ada seorang pegawai dinas pendidikan yang hobi ceramah di situ. Hampir setiap zuhur atau hampir setiap asar kalau dia ada di situ, nanti dia dengan PD-nya ceramah. Nggak apa-apa sih kalau niatnya baik untuk dakwah. Masalahnya adalah yang dikajikan itu bukan hadis-hadis yang sahih. Sementara saya juga mungkin kurang etis kalau kemudian misalnya saya duduk di situ lalu kemudian menginterupsi, maaf Pak, itu hadisnya nggak sahih. Sementara kalau nunggu dia setengah jam baru selesai, ya, untuk mendengarkan hadis-hadis yang tidak sahih tidak nyaman juga. Bahkan dia pernah berkata bahwa dia lebih senang untuk berdalil dengan hadis-hadis yang tidak sahih, karena yang tidak sahih itu biasanya indah-indah. Ya. Jadi cerita-cerita yang dia bawakan nanti di kajian-kajian yang sering dia bawakan dalam keadaan ceramah posisi berdiri setengah jam itu adalah hadis-hadis yang kita bisa kritisi bahwa itu tidak sahih. Meskipun itu ya kekurangan dan kesalahan saya juga sebagai orang yang mungkin mengerti tapi tidak
tahan diri untuk duduk sampai dia selesai lalu kemudian mengkritisi hadisnya. Ya, cuman di satu sisi juga takut mempermalukan orang. Karena bapak ini ya mungkin sudah usia hampir pensiun ketika itu. Mungkin kalau sekarang sudah pensiun. Ya. Contoh salah yang lain adalah ingin menghiasi perkataan, inginnya berbau agama supaya terlihat memiliki pengetahuan, tapi ternyata isinya bukan hadis misalnya. Contoh sebagian pejabat atau nanti sebagian caleg-caleg ini kan biasanya kalau ingin memberikan pengarahan kepada konstituennya, kepada tim sesnya, kepada orang yang ditargetkan suaranya, mereka ingin sambutan dan supaya ada bau-bau agamanya, karena orang Islam itu senang kalau ada bau-bau agamanya. Nanti mereka kadang-kadang berkata begini, sebagaimana yang Nabi SAW sebutkan, sebagaimana kata Nabi. Terus ternyata yang disebutkannya bukan hadis. Misalnya peribahasa tapi pakai bahasa Arab. Apa contoh peribahasa dalam bahasa Arab yang paling terkenal apa? Manjadda wajada, ya kan? Barang siapa bersungguh-sungguh maka dia akan mendapatkannya, maksudnya sukses. Lalu misalnya dia ngomong sama tim sesnya, maka teman-teman, Rasulullah bersabda, manjadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh akan menang. Kita akan menang kalau kita akan bersungguh-sungguh. Merdeka, merdeka. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ternyata yang disebutkan bukan hadis. Yang juga sering disebutkan utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahad, tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang lahat. Man saru 'ala darbi wasal, siapa yang berjalan di atas jalan yang sesuai maka dia akan sampai. Ya, ini semua bukan hadis. Teman-teman bisa tanya kalau ada alumni Gontor atau pesantren-pesantren yang cabang Gontor. Ada mata pelajaran hadis, ada mata pelajaran Al-Quran, nanti ada pelajaran namanya mahfuzat, yaitu hafalan-hafalan peribahasa. Manjadda wajada, mansara ala duri wasala, itu semua ada di mahfuzat, bukan di Al-Quran, bukan di hadis. Begitu. Selanjutnya, setelah kita tasfiyah yang 4 ini, maka kewajiban yang kedua bagi para dai, terutama yang bermanhaj salaf, adalah tarbiyah. Tarbiyah di sini maksudnya bukan liqo supaya menang pemilu, bukan ya? Karena ada juga istilah tarbiyah yang dipakai oleh sebagian kaum muslimin seperti Ikhwanul Muslimin, yang mereka punya liqo-liqo partai atau liqo-liqo ormasnya mereka. Di situ mereka bentuk kelas-kelas, kemudian ada tingkatan-tingkatan, ada murabbinya, ada di kampus, ada di masyarakat, nanti dibikin DPC-nya di mana, DPP-nya bagaimana, DPW-nya di mana, nanti ada ustadz-ustadznya. Bahkan kadang-kadang kalau misalnya ada level baru, nanti yang meskipun misalnya baru awal kuliah, nanti disuruh ngajar yang SMA. Ya. Saya pernah ditantang oleh seorang ustadz yang menerapkan metode tarbiyah. Kata beliau, saya mau tantang antum dan semua ustadz-ustadz yang ada di Balikpapan ini yang mengharamkan tarbiyah. Saya bilang, Ustadz, kalau mengharamkan tarbiyah maksudnya adalah mengharamkan bentuk-bentuk halakoh kelas-kelas, nggak ada sebatas yang saya ketahui. Karena seperti kita di kuliahan, seperti kita di sekolah, kan anak kelas 1 nggak boleh lompat ke kelas 2. Kalau kita bikin sekolah mufid misalnya, nggak boleh anak kelas 2 SMP masuk di kelasnya anak kelas 3 terus saya mau ikutnya kelas 3 aja. Nggak boleh kan? Kan harus ada marhalahnya, ada tingkatan-tingkatannya. Kamu ini dulu baru naik, ingin dulu baru naik. Kalau itu yang dimaksud, maka nggak ada masalah. Tetapi masalahnya halaqah tarbiyah ini bukan cuma sekadar pembagian level, tapi bahkan juga pembagian nanti suara. Penargetan suara, kaderisasi, mengumpulkan konstituen supaya nanti kalau pemilu Anda sudah punya banyak pengikut-pengikut yang Anda bisa kasih tugas untuk kemudian menjadi tim ses.
Ini menjadikan dakwah yang metodenya tarbiyah berubah menjadi kepentingan-kepentingan politis. Itu yang kemudian dikritisi. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, kita tinggalkan soal itu. Ada pun yang diwajibkan di dalam kita berdakwah, yang kedua adalah tarbiyah. Maksudnya adalah pembinaan saja. Pembinaan dan bukan mengumpulkan anggota sebanyak-banyaknya. Ini catat baik-baik. Dakwah itu soal kualitas, bukan kuantitas. Dakwah itu bagaimana mencetak kaum muslimin berkualitas, bukan cuma sekedar banyak-banyakan saja. Adapun tarbiyah yang dilakukan sebagian orang yang punya kepentingan politis, mereka itu kuantitas. Itu lebih penting, karena itulah yang menjadi target dalam pemenangan pemilu. Lanjut ya, kata penulis, kewajiban yang kedua adalah tarbiyah, pembinaan generasi muslim di atas hal-hal yang sudah dibersihkan di atas. Dibina secara islami yang benar sejak usia dini tanpa terpengaruh oleh pendidikan ala barat atau pendidikan orang kafir. Boleh dicatat di dekat situ, tarbiyah yang salah. Model tarbiyah yang salah, satu, tarbiyah dengan mengakomodir yang disukai oleh objek dakwah padahal salah. Mentarbiyah objek dakwah dengan yang disukai oleh objek dakwah itu meskipun salah. Itulah yang dimaksudkan oleh penulis, dibina secara islami dengan benar, bukan diakomodir yang mereka mau. Seperti ada dakwah anak muda, ustadznya pun ya kayak anak muda. Bukan muda tidak boleh berdakwah, bukan. Masalahnya adalah mengakomodir yang disukai anak-anak muda, sehingga misalnya dilakukan di halaman besar, anggaplah di dom. Kemudian di situ nanti ada skateboardnya. Bukan skateboard itu salah, tapi kemudian ada lagi rapnya. Ada ciki gitu, diskonya, DJ-nya, ada rap-rapnya, yo gitu. Nanti ada lagi bandnya. Sampai-sampai saya pernah dengar solawat tapi rock. Ini dakwah, maksudnya mau mentarbiyah anak muda, tapi malah jatuh ke dalam hal yang salah lantaran keinginan mengakomodir yang mereka suka. Dan ini justru jadinya dakwah yang salah juga. Dai-nya juga justru jadi dakwah, jadi dai yang salah. Dai-nya malah bisa jadi berdosa besar karena mengakomodir yang salah. Ya. Kemudian contoh yang lain adalah dakwah dengan meskipun ini bukan dibilang haram ya, tapi ini kekeliruan dalam dakwah, yaitu dengan tampilan-tampilan yang tidak sepantasnya seorang dai. Bagaimana kalau saya dakwah di sini kajian mulai salaf, halal toh pakai topi Under Armour, halal nggak? Halal. Tapi pantas atau tidak? Misalnya saya sekarang nih, boleh nggak misalnya saya pakai baju kaos Under Armour gitu yang kelihatan? Boleh kan? Halal kan? Tapi pantas atau tidak? Nggak pantas. Begini soal khutbah Jumat, ya, saya khutbah Jumat pakai celana jeans yang robek-robek tapi bagian tulang kering ke bawah. Kelihatan aurat tidak? Tidak. Tapi pantas atau tidak? Tidak pantas. Ya, ini yang saya maksud. Mentarbiyah kaum muslimin tapi dengan misalnya dai-nya juga berpakaian yang tidak pantas. Ya, pakai baju olahraga atau menggunakan baju-baju yang jelas-jelas ala-ala barat. Baju-baju yang hedon. Misalnya ustadznya ini ngisi pakai jaket Louis Vuitton, ya kan, topinya Gucci, menunjukkan kepada mad'unya bahwa ini ustadz masih ada kecintaan terhadap dunianya. Terus mau bicara tentang zuhud, nggak cocok. Ya, jaket Louis Vuitton harganya puluhan juta, topinya harganya belasan juta, kemudian mau mengajarkan tentang zuhud kepada penuntut ilmu.
Nggak nyambung antara yang ditampilkan dengan yang diomongkan. Contoh yang lain adalah tarbiyah kepada anak-anak muda tapi isinya ikhtilat. Laki perempuan campur. Bikin halaqah ustadznya dengan anak-anak muda campur. Laki perempuan. Duduk depan perempuan. Bikin lingkaran dengan perempuan. Dan kita sering dapati di kampus-kampus. Ya karena saya dulu mungkin pelaku juga. Ya. Kita kalau mau ceritanya mau dakwah di kampus, kemudian mau kelihatan soleh begitu, sehingga waktu nanti ngumpul sama mahasiswi-mahasiswi, ya campur baur, sini laki-laki, sini perempuan, nanti hadap-hadapan. Ya. Akhirnya ikhtilat juga, begitu. Jemaah yang dirahmati Allah, kata penulis, tidak diragukan lagi bahwasanya upaya untuk mewujudkan kedua kewajiban ini memerlukan kesungguhan yang memadai. Saling bahu-membahu antara kaum muslimin seluruhnya dengan keikhlasan, baik secara kolektif maupun perorangan. Sikap ini sangat diperlukan dari semua komponen masyarakat yang benar-benar berkepentingan untuk menegakkan masyarakat Islami. Di negeri yang sudah rapuh pilar-pilarnya, semua bekerja pada bidang dan spesialisasi masing-masing. Maka bagi para ulama yang mengetahui hukum-hukum Islam yang benar, harus sungguh-sungguh mencurahkan perhatian mereka, mengajak kaum muslimin kepada pemahaman yang benar, baik akidah, manhaj, memahamkannya kepada kaum muslimin, kemudian ditindaklanjuti dengan pembinaan di atas pemahaman tersebut. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di surat Ali Imran ayat 79, walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Akan tetapi dia berkata, hendaklah kamu menjadi orang-orang rabbani karena kamu mengajarkan Alkitab, yaitu Al-Quran, dan disebabkan kamu telah mempelajarinya. Wallahu a'lam bishawab. Azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Teman-teman yang dirahmati Allah, di bagian-bagian akhir bab ini ada satu hadis yang sangat penting. Sebenarnya sudah saya singgung di pertemuan sebelum ini. Ada di halaman 332 kalau dicetakan lama. Antum tinggal buka-buka saja sedikit lagi. Ada kata-kata hadis Rasulullah SAW, "Idza tabaya'tum bil 'ainah." Ketemu? "Idza tabaya'tum bil 'ainah wa akhadhtum adnab al-baqar wa raditum biz-zar' wa taraktumul jihad, sallallahu alaikum dhullan la yanzi'u hatta tarji'u ila dinikum." Kata Nabi SAW, jika kalian sudah berjual beli dengan sistem ainah dan kalian memegang ekor sapi
ridho terhadap pekerjaan bertani, meninggalkan jihad di jalan Allah, niscaya Allah akan menjadikan kehinaan menguasai kalian. Allah tidak akan cabut kehinaan itu dari kalian hingga kalian kembali kepada agama kalian. Ini adalah di antara hadis yang sering dijadikan para ulama sebagai dalil tasfiyah dan tarbiyah, bahwa akan senantiasa kaum muslimin menjadi kaum yang dihinakan meskipun mereka terbanyak di dunia nomor 2, tetapi seperti bumi di lautan dikarenakan tidak punya kekuatan, tidak punya izzah. Di antara sebabnya adalah ini tadi, yaitu kaum muslimin jual beli dengan sistem riba. Memegang ekor sapi maksudnya adalah terlalu sibuk sama dunia, jadi nggak pernah lagi ngaji. Sebagaimana banyak di antara kaum muslimin, termasuk juga ikhwan-ikhwan yang sudah dulu rutin kajian sunnah, sekarang sibuk dengan pekerjaan, bikin usaha dan lain-lain waktu pandemi. Akhirnya pandemi berakhir, dia masih pandemi, ya kan? Pandemi sudah berakhir, kajian sudah kembali rutin, dia masih pandemi sendiri. Karena bagi dia belum bisa kembali ke masjid untuk ikut kajian. Dan begitu juga mereka senang dengan pekerjaan bertani. Maksudnya ya sibuknya dengan dunia dan berbangga dengan pencarian mereka, lalu meninggalkan jihad di jalan Allah. Ini di antara sebab-sebabnya. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, kalau kita ingin hilangkan kehinaan dari kaum muslimin, di antaranya adalah tasfiyah dengan tarbiyah, yaitu mengajak kaum muslimin untuk mempelajari ilmu agama, dakwah kita agar mereka senantiasa mencintai ilmu dan kembali ke majelis ilmu. Saya ajak kepada teman-teman yang dirahmati Allah, kalau punya teman-teman yang dulunya terutama sudah sering ikut kajian-kajian sunnah, kemudian sekarang mereka masih sibuk dengan dunianya, futur tidak lagi ikut kajian, maka coba diajak. Semoga bisa menjadi pahala tambahan buat teman-teman semua. Karena kita para asatidzah mungkin ngajaknya ya di majelis ilmu, mereka nggak bisa dengar karena mereka juga memang sedang sibuk dengan kegiatan perdagangannya. Nah, mungkin teman-teman bisa menyampaikan secara lisan, ayo kapan kajian? Karena orang yang tidak ikut kajian ini di antara orang-orang yang nantinya mendapatkan kehinaan. Contoh, ada orang di masa-masa mudanya tidak pernah ikut tahsin Quran, di masa-masa tuanya belum bisa baca Quran. Ini kehinaan di masa tua, dikarenakan waktu masih ada kesempatan belajar di masa muda tidak dimanfaatkan dan tidak belajar. Jemaah yang dirahmati Allah, saya ingin jelaskan satu lagi tentang apa itu jual beli inah, karena sudah dibaca di sini tadi. Jual beli inah ada di catatan kaki nomor 508, yaitu menjual barang kepada seseorang dengan cara menghutangkannya untuk jangka waktu tertentu dan barang tersebut diserahkan kepadanya, kemudian si penjual membelinya kembali dengan harga kontan tapi lebih murah, yang sebenarnya tujuannya adalah untuk mengelabui riba. Coba teman-teman perhatikan supaya memudahkan ibu-ibu yang tidak melihat penjelasan saya secara langsung, saya pakai kanan dan kiri. Ada dua orang namanya kanan dan kiri, kanan sama kiri. Kanan ini butuh duit misalnya 10 juta untuk misalnya pengobatan istrinya. Dia ngomong sama kiri, Ri, adakah duit 10 juta, saya mau pinjam. Waduh, buat apa? Buat ini berobat. Berapa lama nanti bisa baliknya? Seminggu bisa? Waduh, gak bisa kalau seminggu. Ya mungkin 10 tahun. 10 tahun? Ya. Oh sudahlah, oke 2 tahun. Tapi 10 juta 2 tahun. Kalau saya putar-putar buat dagang kopi, bisa banyak nanti hasilnya. Kalau dipinjamkan ke kamu 10 juta ngendap 2 tahun, aduh sayang. Ya sudah gini aja, 10 juta aku bayar 12 juta. Wah itu riba itu. Ya kan katanya tadi kamu kalau ngembangkan 10 juta nanti bisa dapat banyak. Ya udahlah nanti ku tambahin pas kembalikan. Kalau ngomong sekarang jatuhnya riba. Akhirnya si kiri ini bilang gini saja. Kita bikin transaksi
supaya kamu tidak perlu seperti ngutang 10 juta, tapi aku juga tidak kehilangan tambahan 2 juta. Aku punya motor, kamu beli. Loh, kok disuruh beli? Aku ini kan lagi mau pinjam duit, kok disuruh beli? Sabar dulu. Ku jual kepadamu motorku 12 juta kredit 2 tahun. Oke, ini motornya. Terima dulu. Ini BPKB-nya, ambil sudah. Maka dengan ini kamu punya tanggungan kepadaku 12 juta 2 tahun. Yaitu cicil motor. Sekarang langsung ku beli lagi motornya. Tapi 10 juta saja. Cash. Ini uangnya. Jadi endingnya nanti ternyata si kanan memegang uang 10 juta. Tapi dia punya utang 12 juta. Sedangkan motor tadi ini cuma sekedar akal-akalan. Supaya tidak dibilang hutang piutang, jadi dihadirkan motor seolah-olah jual beli. Tapi ini tetap riba. Karena ini adalah jual beli hanya akal-akalan riba. Bisa dipahami teman-teman? Saya cukupkan saja pembahasan tasfiyah dan tarbiyah. Kalau dibuat PR lagi minggu depan, saya rasa kok sayang satu subbab yang bisa saya jelaskan 2 pertemuan harus dibuat jadi 3 pertemuan, ini sayang. Maka saya pikir saya cukupkan saja pembahasan tasfiyah dan tarbiyah ini dengan penjelasan yang mencakup hadis idza tabaya'tum bil inah tadi. Semoga bisa dipahami dengan baik. Karena sudah habis waktu, kita tidak mungkin tanya jawab. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.